Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah jika baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk orbital. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai jenis-jenis orbital, alangkah lebih baiknya untuk kita paham dulu apa sih orbital itu. Nah, untuk orbital sendiri dapat kita analogikan dan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, itu adalah jalur lintas pesawat, yang mana untuk jalur lintas pesawat sendiri tertata dengan rapi oleh Federal Aviation Administration. Sama halnya dengan pesawat, orbital juga pastikan tertata dengan rapi, di mana dalam sebuah atom, elektron akan berkeliling secara teratur di dalam sebuah orbital. Jadi, apa sih orbital? Nah, orbital merupakan area di dalam sebuah atom di mana terdapat kemungkinan terbesar ditemukannya suatu elektron. Orbital sendiri juga merupakan sebuah fungsi matematika yang menggambarkan perilaku seperti gelombang dari suatu elektron di dalam sebuah atom. Jadi kita udah tahu kan apa itu orbital. Nah, selanjutnya kita bahas yuk mengenai jenis-jenis dari orbital. Ada 4, yaitu adalah orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Kalian penasaran nggak? Apa sih dari orbital ini? Ada S, P, dan D, dan F. Langsung saja yuk kita bahas ke orbital yang pertama, yaitu adalah orbital S. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah orbital S. Ini merupakan bentuk dari orbital S. Orbital S merupakan bentuk orbital yang paling sederhana bila dibandingkan orbital lainnya. Kenapa? Karena pada orbital S terdiri dari bilangan kuantum azimut L sama dengan 0 dan bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Orbital ini juga memiliki distribusi sudut yang seragam. Kenapa dikatakan seragam? Karena baik pada sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X itu sudutnya adalah sama, sehingga bentuk dari orbital S sendiri adalah simetris bulat di sekitar inti atom. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai orbital P. Berikut merupakan contoh bentuk orbital P menggunakan bola sederhana. Orbital P memiliki bentuk seperti bola terpilin dengan dua daerah yang saling berhadapan dari inti yang terletak di tengah. Pada orbital S hanya memiliki satu jenis orbital. Lalu, bagaimana dengan orbital P? Jika kita hubungkan dengan bilangan kuantum atau bilangan kuantum magnetik, orbital P memiliki 3 jenis orbital atau 3 orientasi, di mana dapat kita lihat ketiga bentuk ini atau ketiga orbital ini memiliki bentuk yang sama, namun arahnya saja yang berbeda, yaitu dapat kita lihat pada contoh yang pertama. Pada sumbu X, maka ini dapat kita sebut sebagai orbital PX. Lalu ini pada sumbu Y dapat kita sebut sebagai orbital PY. Dan yang terakhir, ini pada sumbu Z dapat kita sebut sebagai orbital PZ. Oke, selanjutnya adalah orbital D. Kita tahu orbital D sendiri memiliki 5 macam orbital dalam bentuk yang kompleks dan orientasi yang berbeda-beda. 4 orbital pertama memiliki bentuk yang sama, dan yang satunya memiliki bentuk yang berbeda. Kelima orbital tadi antara lain adalah DXY, DXZ, DYZ, kemudian ada DX kuadrat Y kuadrat, dan juga ada DZ kuadrat. Nah, seperti yang kalian lihat ini, orbital yang saya pegang ini merupakan adalah orbital DX kuadrat Y kuadrat. Kita umpamakan bola ini merupakan orbital ya. Walaupun sebenarnya orbital D ini berbentuk seperti bola terpilin ya. Kita umpamakan bola mainan ini merupakan cuping daripada orbital D. Di sini orbital dx kuadrat y kuadrat ini dia terletak masing-masing cupingnya terletak pada sumbunya ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Berbeda dengan sumbu XY, XZ dan juga YZ, itu dia terletak di antara sumbu ya, di antara sumbu-sumbunya. Nah,
Orbital D sendiri kita ketahui memiliki bilangan kuantum utama n sama dengan 3 dan L sama dengan 2 ya. Dan bilangan magnetiknya itu sebanyak 5, yaitu -2, -1, 0, 1, dan 2. Oke, selanjutnya adalah orbital D. Orbital D memiliki 5 bentuk orbital yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada arah sumbu berkumpulnya elektron. Nah, setiap orbital memiliki 4 loop kepadatan elektron. Jadi, di sini terdapat orbital DXY, DYZ, DXZ, kemudian DX kuadrat min Y kuadrat, dan yang terakhir adalah DZ kuadrat. Nah, di sini saya mencontohkan adalah orbital DYZ. Pada sumbu DYZ, elektron terletak pada sumbu Y dan sumbu Z, sehingga kita namakan orbital DYZ. Selanjutnya yaitu ada orbital yang terakhir dan letaknya lebih tinggi daripada orbital-orbital lain, yaitu ada orbital F. Nah, orbital F ini merupakan orbital yang memiliki bentuk yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital-orbital lain. Nah, ini salah satu contoh dari orbital F, yaitu orbital Fxz kuadrat. Nah, memang bentuk orbital F ini lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital-orbital lain. Hal itu dikarenakan pada setiap subkulit F ini mempunyai 7 buah orbital dengan energi yang setara. Nah, memang orbital F ini memiliki bentuk yang lebih kompleks dan lebih rumit daripada orbital-orbital lain, tetapi masih mengikuti aturan yang sama berdasarkan urutan proton dengan orbital P dan D. Nah, orbital F ini hanya digunakan untuk unsur-unsur transisi yang letaknya lebih dalam. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah lebih paham dan mengerti mengenai konsep bentuk orbital dan macam-macamnya? Ibu harap kalian sudah lebih paham dan mengerti ya mengenai konsep bentuk orbital dan macam-macamnya. Untuk pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa orbital atom adalah daerah ruang di mana suatu elektron dapat ditemukan. Nah, orbital ini memiliki 4 macam bentuk, yaitu yang pertama ada orbital S, yang kedua ada orbital P, yang ketiga ada orbital D, dan yang terakhir ada orbital F. Nah, dari 4 macam bentuk orbital ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan karena pengaruh adanya bilangan kuantum azimut. Nah, jika suatu elektron ini memiliki bilangan kuantum azimut yang sama, maka bentuk orbitalnya juga akan sama. Tetapi yang membedakan hanya tingkat energinya. Sedangkan untuk suatu elektron jika memiliki bilangan kuantum azimut yang berbeda, maka bentuk orbitalnya juga akan berbeda. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.